Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam penonton semuanya. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan salah satu materi mata kuliah etika bisnis, yaitu tentang bisnis dan hubungan industrial. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Cicih Nonia, Laila Hasanah, dan Gabriel Oktiarensi. Yang pertama, pengertian bisnis. Bisnis menurut Ebert dan Griffin yaitu kegiatan untuk menghasilkan sesuatu baik barang maupun layanan atau jasa. Sedangkan bisnis menurut Farrell dan kawan-kawan adalah individu atau organisasi yang mencoba mendapatkan keuntungan dengan menyediakan produk yang memuaskan kebutuhan orang lain. Sehingga dapat disimpulkan di sini bisnis adalah orang atau organisasi atau instansi perusahaan yang menghasilkan barang atau jasa yang nantinya dijual kembali kepada pelanggan atau konsumen untuk memperoleh keuntungan. Dan orang yang melakukan bisnis disebut entrepreneur. Selanjutnya, tujuan bisnis. Tujuan utama bisnis menurut Madura adalah melayani kebutuhan pelanggan dan mendapatkan keuntungan atau profit. Namun secara umum, tujuan bisnis yaitu menyediakan produk berupa barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan konsumen serta memperoleh keuntungan dari aktivitas yang dilakukan. Lalu ada fungsi bisnis, yaitu terdiri dari 5 fungsi. Pertama, fungsi manajemen, yaitu untuk mencapai tujuan bisnis atau tujuan perusahaan, bisnis harus dikelola dengan baik dengan menggunakan karyawan atau sumber daya manusia maupun sumber daya lain yang ada dalam perusahaan tersebut. Lalu fungsi yang kedua yaitu fungsi pemasaran, yaitu memasarkan produk baik berupa barang ataupun jasa, menggunakan kegiatan promosi berupa periklanan atau penjualan personal yaitu sales maupun diskon serta media publikasi lainnya atau media periklanan lainnya untuk mengkomunikasikan manfaat serta keunggulan produk tersebut kepada konsumen atau pelanggan. Lalu fungsi yang ketiga yaitu fungsi keuangan, yaitu mencari sumber dana serta menggunakan sumber dana tersebut untuk melakukan dan melaksanakan kegiatan bisnis dalam perusahaan tersebut. Yang keempat, fungsi akuntansi, yaitu membuat laporan keuangan yang nantinya akan dirangkum serta dianalisis untuk mengetahui kondisi keuangan perusahaan sebagai dasar untuk mengambil keputusan. Lalu fungsi yang terakhir, yang kelima, yaitu sistem informasi, yaitu penggunaan teknologi informasi, sumber daya manusia, dan prosedur yang digunakan secara bersama-sama dapat menyediakan informasi yang tepat bagi karyawan atau bagi internal perusahaan tersebut maupun bagi stakeholder atau pemangku kepentingan, serta fungsi lain yang ada dalam bisnis untuk mengambil keputusan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Cicih Nonia. Oke, selanjutnya adalah lingkungan bisnis. Nah, lingkungan bisnis ini adalah segala sesuatu yang mempengaruhi aktivitas bisnis dalam suatu lembaga organisasi atau perusahaan. Nah, lingkungan bisnis yang pertama itu yaitu lingkungan sosial, preferensi pelanggan, dan kecenderungan sosial dalam bisnis. Nah, lingkungan sosial ini selalu berubah-ubah dari bayi, kanak-kanak, remaja, dewasa, hingga orang tua. Nah, preferensi pelanggan pun juga selalu mengalami perubahan yang berpengaruh pada keuntungan. Nah, apa sih preferensi pelanggan itu? Jadi, preferensi pelanggan itu, misalkan dalam membeli sebuah produk, konsumen memiliki beberapa pertimbangan tersendiri. Ada konsumen yang sangat mementingkan kualitas produk dan tidak memperhatikan harga sama sekali, tetapi ada juga konsumen yang menganggap kualitas cukup memenuhi standar saja. Nah, beberapa pilihan yang dibuat pelanggan ini kita kenal dengan istilah preferensi pelanggan atau biasa kita sebut dengan selera konsumen. Nah, lingkungan bisnis yang kedua yaitu lingkungan industri.
lingkungan di mana perusahaan berada. Nah, kondisi lingkungan industri ini berubah sesuai kondisi pelanggan dan pesaing. Kenapa? Karena permintaan yang tinggi akan menguntungkan perusahaan, sedangkan persaingan yang tinggi justru akan menekan harga semakin rendah. Nah, yang ketiga yaitu lingkungan ekonomi, kondisi perekonomian di sekitar perusahaan. Nah, perekonomian yang baik akan mendorong kesempatan kerja yang tinggi, tingkat upah lebih baik, sehingga masyarakat menjadi lebih makmur. Sementara itu, sebaliknya, bila kondisi lingkungan perekonomiannya buruk, menyebabkan permintaan rendah, tingkat produksi berkurang, sehingga kesempatan kerja menjadi lebih sempit, serta menurunkan upah atau gaji karyawan. Bahkan perusahaan yang terpuruk akibat kondisi perekonomian dapat melakukan pemutusan hubungan kerja dan meningkatnya pengangguran. Nah, lingkungan bisnis yang terakhir yaitu lingkungan global. Lingkungan yang mempengaruhi semua kondisi perusahaan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Nah, lingkungan global ini bersifat lebih luas, baik yang berada di negara tempat perusahaan itu berada maupun di negara lain. Selanjutnya, hubungan industrial. Konsep hubungan industrial ini adalah konsep yang mengatur hubungan antara sumber daya manusia, suatu organisasi industrial, dengan para pemilik modal yang mendanai organisasi industrial tersebut. Nah, lebih luasnya lagi, hubungan industrial ini merupakan seperangkat aturan tertentu yang mengatur hak dan kewajiban para pihak di dalam proses produksi suatu produk industri. Nah, hubungan industrial ini merujuk pada suatu sistem sosial yang disebut dengan sistem sosial autopoietik. Nah, sistem sosial autopoietik ini melihat bahwa suatu sistem sosial ini terdiri dari 5 jenis sistem. Yang pertama, sistem interaksi, yaitu sistem sosial yang dicirikan oleh komunikasi antar partisipan yang ada. Contohnya, seperti hubungan antara dua orang yang saling kenal. Nah, yang kedua, yaitu sistem organisasi. Sistem komunikasi tanpa perlunya kehadiran pihak yang berkomunikasi. Contohnya itu hubungan antara atasan dan bawahan, dan juga antara organisasi yang satu dengan yang lainnya. Lalu sistem yang ketiga yaitu sistem konflik, yaitu hubungan antara dua entitas yang saling berkontradiksi. Contohnya perkelahian atau perang. Lalu sistem imun, yaitu hubungan antara dua entitas yang satu menguatkan yang lain. Contohnya hukum dan masyarakat. Lalu yang terakhir, sistem fungsi, yaitu sistem sosial yang mencakup fungsi keempat sistem tersebut. Oke, selanjutnya akan dibahas oleh teman saya, Gibi. Selanjutnya mengenai bisnis dan hubungan industrial. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, hubungan industrial adalah suatu sistem hubungan yang terbentuk antara para pelaku dalam proses produksi barang atau jasa, yang terdiri dari unsur pengusaha, pekerja atau buruh, dan pemerintah yang berdasarkan pada nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sehingga hubungan industrial dalam bisnis itu berarti hubungan antar sumber daya manusia yang ada dalam suatu bisnis atau perusahaan, hubungan bisnis dengan konsumen atau pelanggan, atau hubungan bisnis dengan para pemangku kepentingan. Sehingga pihak-pihak yang berkepentingan dalam setiap perusahaan atau stakeholders itu terdiri dari 7. Yang pertama itu pengusaha atau pemegang saham yang sehari-hari diwakili oleh pihak manajemen. Yang kedua itu adalah para pekerja atau buruh, dan serikat pekerja atau serikat buruh. Yang ketiga, supplier atau perusahaan pemasok. Yang keempat, konsumen atau para pengguna produk atau jasa. Yang kelima, perusahaan pengguna. Yang keenam, masyarakat sekitar. Dan yang ketujuh adalah pemerintah. Di samping para stakeholder tersebut, terdapat para pelaku hubungan industrial yang juga melibatkan para konsultan hubungan industrial atau pengacara, para arbitrator, konsiliator, mediator, dan akademisi, dan juga hakim-hakim pengadilan hubungan industrial. Selanjutnya, pemangku kepentingan dalam suatu bisnis, di mana dari ketujuh yang sudah saya sebutkan tadi, terdapat 5 pemangku kepentingan utama dalam suatu bisnis. Yang pertama itu adalah pemilik, yang kedua adalah kreditur, yang ketiga adalah tenaga kerja, yang keempat adalah pemasok, dan yang kelima adalah pelanggan. Di mana yang pertama mengenai pemilik, itu merupakan seseorang atau individu yang memiliki bisnis, di mana bisnis tersebut itu dimulai ketika adanya ide dari satu atau beberapa wirausaha yang ingin menciptakan, mengorganisasi, dan mengelola bisnis.
Individu tersebut ingin menciptakan bisnis karena disebabkan oleh beberapa alasan, yaitu yang pertama, ingin memperoleh pendapatan yang lebih besar, ingin menjadi bos atau pemimpin di tempat kerjanya sendiri, atau menginginkan tantangan yang lebih besar. Kepemilikan dalam bisnis juga dapat diperoleh dengan menanamkan uangnya ke suatu perusahaan atau investor yang berupa saham yang dibelinya dari perusahaan. Maka kepemilikan dalam bisnis tersebut dapat disebut sebagai pemegang saham atau stockholder. Yang kedua itu adalah mengenai kreditur. Kreditur itu merupakan pihak yang membantu dalam penyediaan dana di luar dana dari pemilik atau dari para investor, di mana pada awal berdirinya, bisnis itu memerlukan peralatan, perlengkapan, bahan, karyawan, dan sebagainya yang sulit untuk diprediksi akan mendapatkan keuntungan seberapa besar. Maka para pemilik dan pelaku bisnis dapat mendatangkan dana dengan cara meminjam dana dari lembaga yang disebut sebagai kreditur. Yang ketiga adalah tenaga kerja. Tenaga kerja itu merupakan pemangku kepentingan yang bertanggung jawab dalam menjalankan kegiatan operasional perusahaan, di mana tenaga kerja tersebut ada yang berkedudukan sebagai karyawan atau yang melaksanakan kegiatan operasional perusahaan, dan ada juga tenaga kerja yang memberi penugasan kepada tenaga kerja lainnya, dan juga membuat keputusan bisnis yang penting, di mana tenaga kerja tersebut disebut sebagai manajer atau pengelola. Dan yang terakhir itu adalah pelanggan. Pelanggan merupakan pemangku kepentingan yang paling utama dalam suatu bisnis, karena terdapat istilah mengenai pelanggan adalah raja, sehingga perusahaan itu harus mampu menghasilkan produk, baik barang maupun jasa, yang sesuai dengan harapan pelanggan, baik dalam jenis harga, kuantitas, dan juga kualitas. Maka, dapat dikatakan bahwa perusahaan itu bergantung pada pelanggan dalam mengetahui kebutuhan dan harapan pelanggan, sehingga perusahaan tetap hidup dan berkembang. Selanjutnya mengenai prinsip hubungan industrial, di mana terdapat 7 prinsip yang terdiri dari kepentingan bersama antara pengusaha, pekerja, atau buruh, masyarakat, dan pemerintah. Yang kedua itu kemitraan yang saling menguntungkan, di mana pekerja atau buruh dan pengusaha sebagai mitra yang saling bergantung dan membutuhkan. Bagi pekerja atau buruh, pengusaha itu merupakan pihak pemberi kerja atau pemberi upah bagi mereka. Dan bagi pengusaha, pekerja atau buruh itu adalah salah satu hal yang dapat memperlancar proses produksi perusahaannya sehingga akan memperoleh suatu profit atau keuntungan bagi perusahaannya. Yang ketiga itu adalah hubungan fungsional dan pembagian tugas, di mana dalam suatu bisnis itu pasti terdapat susunan organisasi, di mana sesuai dengan susunan organisasi tersebut terdapat fungsi dan pembagian tugasnya masing-masing. Yang keempat itu adalah kekeluargaan, di mana dalam suatu bisnis itu diperlukan rasa kekeluargaan antara pekerja atau buruh dan juga pengusaha. Yang kelima itu adalah penciptaan ketenangan berusaha dan ketentraman bekerja, di mana prinsip yang kelima itu diperoleh karena adanya rasa kekeluargaan antara pekerja atau buruh dan pengusaha. Yang keenam itu adalah peningkatan produktivitas. Peningkatan produktivitas ini dipengaruhi karena adanya rasa kekeluargaan dan juga ketenangan berusaha dan kenyamanan atau ketentraman dalam bekerja, sehingga akan meningkatkan produktivitas perusahaan. Dan yang prinsip ketujuh adalah peningkatan kesejahteraan bersama. Dengan adanya rasa kekeluargaan, ketenangan dalam berusaha, kenyamanan dalam berusaha, akan meningkatkan produktivitas dan juga akan meningkatkan profit, sehingga akan meningkatkan kesejahteraan bersama antara pekerja atau buruh dan juga pengusaha. Selanjutnya adalah aktor utama dalam hubungan industrial, di mana terdiri dari 3, yaitu manajemen dan asosiasi pengusaha, buruh dan serikat buruh, dan otoritas yang terdiri dari legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Yang pertama mengenai manajemen dan asosiasi pengusaha. Dalam menjalankan hubungan industrial, manajemen dan asosiasi pengusaha itu mempunyai fungsi untuk menciptakan kemitraan, mengembangkan usaha, memperluas lapangan kerja, dan memberikan kesejahteraan pekerja atau buruh
secara terbuka, demokratis, dan berkeadilan. Yang kedua mengenai buruh dan serikat buruh, yaitu dalam melaksanakan hubungan industrial, pekerja atau buruh dan serikat pekerja atau serikat buruh mempunyai fungsi untuk menjalankan pekerjaan sesuai dengan kewajibannya, menjaga ketertiban demi kelangsungan produksi, menyalurkan aspirasi secara demokratis, mengembangkan keterampilan dan keahliannya, serta ikut memajukan perusahaan dan memperjuangkan kesejahteraan anggota beserta keluarganya. Dan yang terakhir itu adalah otoritas. Otoritas ini terdiri dari legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Legislatif itu merupakan wakil rakyat, yaitu kelompok yang menghasilkan kebijakan pada level tertinggi untuk mengatur hubungan industrial. Kemudian eksekutif itu merupakan pemerintah yang mengatur sekaligus pihak yang menghasilkan kebijakan pada berbagai level untuk mempengaruhi hubungan industrial. Dan yang terakhir itu adalah yudikatif, merupakan pihak yang mengadili perkara hubungan industrial, diantaranya yaitu pengadilan hubungan industrial dan lembaga-lembaga penyelesaian perselisihan industrial lainnya. Selanjutnya, undang-undang yang mengatur mengenai hubungan industrial, di mana terdapat undang-undang yang mengatur mengenai hubungan industrial, yaitu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, di mana undang-undang ini itu berfungsi untuk mengatur perusahaan dan karyawan atau pekerja yang berisi aturan main yang harus dipahami, termasuk mengenai hubungan industrial. Dan yang kedua itu adalah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial, di mana undang-undang ini itu mengatur tentang apa saja keadaan dan bagaimana mekanisme pemutusan hubungan kerja. Di mana selain kedua undang-undang ini, hubungan industrial juga mengacu pada Pancasila, sebagai acuan dalam menjalankan hubungan industrial. Nah, selanjutnya adalah tata cara penyelesaian perselisihan dalam hukum ketenagakerjaan Indonesia, di mana terdapat 3 cara, yaitu perundingan bipartit, perundingan tripartit, dan pengadilan hubungan industrial. Perundingan bipartit merupakan perundingan yang dilakukan antara pengusaha maupun gabungan pengusaha dengan serikat buruh, di mana jika tidak menemukan kata sepakat dalam perundingan tersebut, maka para pihak berselisih akan melanjutkan perundingan tripartit. Sedangkan apabila kedua pihak menyepakatinya, maka akan dibuat perjanjian bersama dan didaftarkan pada pengadilan hubungan industrial di mana perusahaan tersebut berada. Yang kedua itu adalah perundingan tripartit, di mana perundingan tripartit ini merupakan perundingan yang dilakukan oleh pekerja dengan pengusaha, di mana melibatkan fasilitator, yakni pihak ketiga. Di mana dalam perundingan tripartit ini terdapat 3 tahapan yang bisa dilakukan. Yang pertama itu adalah mediasi. Mediasi merupakan penyelesaian yang dilakukan dengan cara musyawarah yang dipimpin oleh 1 orang ataupun lebih, di mana biasanya itu melibatkan mediator dari pihak Departemen Ketenagakerjaan. Dan apabila dalam tahapan ini para pihak memperoleh kata sepakat, maka akan dituangkan dalam perjanjian bersama dan didaftarkan di pengadilan hubungan industrial setempat. Tahapan yang kedua itu adalah konsiliasi, di mana konsiliasi itu merupakan penyelesaian yang dilakukan secara musyawarah dengan penengahnya itu sebagai konsiliator. Konsiliator tersebut itu akan berusaha dalam mendamaikan para pihak untuk mencapai kesepakatan bersama. Jika dari salah satu pihak tidak sepakat, maka konsiliator akan membuat anjuran untuk didaftarkan pada pengadilan hubungan industrial setempat. Dan yang ketiga itu adalah arbitrase. Arbitrase ini merupakan penyelesaian perselisihan yang dilakukan di luar pengadilan hubungan industrial, di mana jalan yang ditempuh itu adalah dengan membuat kesepakatan tertulis yang berisi pernyataan para pihak untuk menyelesaikan perselisihan hubungan industrial kepada arbiter, di mana dalam putusannya ini akan bersifat final dan mengikat pihak yang berselisih. Dan cara yang terakhir itu adalah pengadilan hubungan industrial, di mana para pihak yang tidak menyetujui dan menolak anjuran dari mediator maupun konsiliator
akan melanjutkan perselisihannya tersebut dengan pengajuan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial atau PHI. Berdasarkan pasal 56 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan di Indonesia, Pengadilan Hubungan Industrial ini memiliki kompetensi absolut dalam memeriksa dan memutus perkara. Antara lain itu yang pertama, pada tingkat pertama tentang perselisihan pihak, yang kedua itu pada tingkat pertama dan terakhir terkait perselisihan kepentingan, yang ketiga pada tingkat pertama terkait perselisihan pemutusan hubungan kerja, dan yang keempat pada tingkat pertama dan terakhir terkait perselisihan serikat pekerja atau buruh yang terjadi dalam suatu perusahaan. Ya, sekian presentasi dari kelompok kami mengenai bisnis dan hubungan industrial. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.